أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ من علمنا. اللهم ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. Ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh, semoga kita sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, berkat izin dan perkenan Allah, pada hari ini kita kembali berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kegiatan dari kehidupan, untuk mengawali seluruh kegiatan kita pada hari ini, yaitu dengan taqarrub ilallah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sembari memohon petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta memohon kekuatan agar supaya Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dalam rangka meniti kehidupan kita ini, sehingga kajian-kajian yang sudah kita ikuti baik di Masjid Mujahidin ini maupun kajian-kajian yang lain, agar Allah subhanahu wa ta'ala memantapkan langkah kita untuk meniti kehidupan ini semakin jelas jalan lurus, yaitu al-Islam yang harus kita tempuh, dengan terus memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan hidayahnya dan memberikan kekuatan kepada kita untuk sampai kepada ridha Allah dan surga yang kita cita-citakan. Hadirin ikhwani fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kontroversi dalam kehidupan di dunia ini selalu akan ada di dalam melaksanakan atau menjalani kehidupan ini. Dan jika kita simpulkan kontroversi, yaitu pro dan kontra di dalam kehidupan ini, adalah sesuatu yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah hasil daripada kontroversial itu sendiri, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala hanya membagi manusia menjadi dua, yaitu manusia yang beriman dan manusia yang kufur atau ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu saja. Dan iman itu tidak ada
versi yang lain, kecuali versi itu hanya datang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan yang kontroversi daripada kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu, Allah subhanahu wa ta'ala menggolongkan manusia itu menjadi dua, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jika orang kafir itu jelas menolak, baik dari hatinya, dari lisannya, dan dari perbuatannya, sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, tidak akan pernah beriman. Tetapi kontroversi yang diciptakan oleh orang-orang munafik yang berangkat dari hati mereka yang kotor, kata Allah, rijsun, bahwa orang munafik itu, kata Allah, jiwanya kotor, rijs. Na'udzubillah min dzalik. Maka inilah yang harus kita waspadai para jamaah sekalian, bahwa hati yang kotor itu bukanlah hanya terkena kepada orang-orang yang kufur atau orang-orang kafir saja, yang hatinya itu sudah dikunci mati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, juga kepada orang-orang munafik yang mereka bukan saja menolak Islam di dalam hatinya, tetapi yang lebih menyakitkan bagi kita umat Islam, justru mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi manusia, menghalang-halangi orang Islam dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin ikhwan fillah wa akhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jika kemarin pada kajian yang sebelumnya kita telah membahas tentang begitu indah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan contoh kasus pada sebuah peristiwa tentang bersihnya hati orang-orang beriman, betapa sehatnya hati mereka ketika Allah dan Rasulnya memanggil orang-orang beriman untuk berjihad fi sabilillah. Maka mereka menyambutnya dengan sangat antusias, bahkan senang sekali. Tetapi bagi orang-orang munafik, panggilan jihad ini sangatlah berat bagi mereka. Mereka menyangka bahwa dengan persangkaan jahiliyah, jika mereka berangkat atau mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, itu berarti mereka akan menemui kematian dan harta mereka akan berkurang. Inilah sangkaan jahiliyah, perasaan yang berangkat dari kotornya hati manusia. Bahkan mereka menghalang-halangi kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Ada apa dengan ini semua para jamaah sekalian? Mari kita lihat perjalanan peristiwa di dalam hal ini, yaitu ketika perang Tabuk akan dimobilisasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa sahabat, yaitu kaum muslimin yang ingin berangkat tetapi tidak punya kendaraan, dan mereka pun tidak mampu untuk berinfak fi sabilillah. Berangkat tidak bisa, urun rembuk atau urun infak pun tidak bisa,
karena memang miskin. Maka Rasulullah SAW men-split, ya, membagi bahwa orang-orang yang tidak mampu, dikatakan kepada mereka, keluarga antum lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari antum, jadi antum tidak usah berangkat, beberapa orang itu. Maka Al-Quranul Karim meriwayatkan hal ini, meriwayatkan peristiwa ini dengan firman-Nya di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-91 dan 92. Yang 91 kemarin telah kami sampaikan. Di dalam ayat 92 surat At-Taubah ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'alal ladzina idza ma atauka hamiltuhum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum tafiddu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Allah berfirman, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum, dan tidak ada dosa, tidak ada kesalahan ketika orang-orang yang meminta, idza ma atauka, yang meminta kepadamu, litahmilahum, untuk ikut nunut kendaraan, kemudian engkau berkata, ya Muhammad, qulta la ajidu ma ahmilukum. Rasulullah menjawab, aku tidak menemukan kendaraan yang kosong untuk mengangkut kalian. Tawallaw a'yunuhum tafidhu minad dam'i. Mereka itu pulang ke rumah mereka, sementara air mata mereka bercucuran, menangis hasanan karena sedih hatinya. Infak tidak punya, ikut pun tidak bisa. Kalau saya mungkin hari ini senang, ya, ada alasan yang kuat, tidak punya harta untuk berinfak fi sabilillah. Karena kalau infak fi sabilillah hari ini akan ditangkap oleh Densus, akan dikaitkan dengan pasal teroris, masuk dalam bagian daripada terorisme, apalagi berangkat perang. Tapi saya menemukan beberapa orang yang hari ini para jamaah sekalian, artinya setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ke belakang, mereka memiliki harta dan mereka ikut di dalam peperangan melawan orang-orang kafir. Misalkan pada peristiwa Ambon, jelas mereka yang menjadi TKI di Malaysia mengumpulkan hartanya, bertahun-tahun bekerja di Malaysia hanya untuk infak fi sabilillah. Subhanallah. Dan mereka pun mengangkat senjata, berangkat ke Ambon, berangkat ke Poso. Ikhwan fillah ukhatul iman rahiman rahimakumullah. Coba kita bandingkan dengan keadaan kita, terutama saya hari ini. Jika Rasulullah melarang orang-orang itu untuk berangkat karena infak tidak ada, kendaraan pun tidak ada yang kosong, betapa senangnya saya ketika itu jika ada di antara, naudzubillah min dzalik. Tetapi orang-orang ini yang kata Rasulullah, keluarga kalian lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari kalian, maka kalian pulang saja. Mereka pulang ke rumah itu sambil menangis, para jamaah sekalian, nangis. Infak tidak bisa, urun tidak bisa, jihad tidak bisa.
Bayangkan dengan orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat seterusnya, yaitu innamas sabilu 'alal ladzina yasta'dzinunaka wa hum aghniya radu bi ayyakunu. Mereka ini innama sabila, sesungguhnya cara atau jalan yang bisa untuk mempersalahkan mereka, ya, untuk menyalahkan mereka yang tidak ikut berjihad adalah mereka yasta'dzinunak, mereka yang meminta izin kepada engkau Muhammad. Mereka orang kaya, wahum aghniya, dan mereka itu adalah orang kaya, kata Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang memenuhi syarat untuk diperintahkan untuk berjihad, tetapi mereka punya alasan bermacam-macam. Padahal mereka itu radu bi ayyakuna ma'al khawalif, kata Allah. Mereka itu radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka itu ridho, mereka puas, mereka lega bi ayyakuna ma'al khawalif. Mereka puas hanya dengan duduk-duduk saja dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, dan mereka hanya duduk-duduk saja sambil mengamati orang-orang yang berjihad, dan mereka mengomentari orang yang berjihad fi sabilillah, sementara mereka adalah orang-orang yang kaya dan orang-orang yang mampu untuk berjihad. Sedangkan jihad ini adalah salah satu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, dan kewajiban ini bisa jadi kewajiban itu sebagai kewajiban secara umum, ya. Jika sudah banyak yang berjihad, ya, maka tidak perlu ada yang berjihad. Tidak semua harus berjihad, ya. Ada yang bersifat perintah secara pribadi, dan itu sesuai dengan kondisi ketika jihad itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kewajiban yang ditanggung oleh seluruh kaum muslimin secara pribadi, seperti sholat, zakat, puasa. Ayatnya jelas, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah perintahkan kutiba alaikumul qital, wajib bagi kalian, kata Allah, untuk berjihad fi sabilillah. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian untuk berperang, dan perang itu sesuatu yang sangat tidak suka, sangat kalian tidak sukai. Wa asa an takruhu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah mengingatkan kepada kita, para jamaah sekalian, bahwa manusia itu berubah-ubah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang kalian tidak sukai itu, kata Allah, justru itu yang menyelamatkan kalian. Jihad ini sangat tidak suka bagi kalian, kata Allah. Jujur para jamaah sekalian, tidak ada orang yang suka berperang untuk membunuh. Jujur, tidak ada. Maka Allah katakan wa huwa kurhul lakum, dan jihad itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Tetapi sesuatu yang kalian tidak sukai itu wa huwa khairul lakum, tetapi itu justru yang akan menyelamatkan kalian. Sebagaimana Hudzaifah bin Yaman, dia minta penjelasan kepada Rasulullah
tentang sesuatu yang tidak disukai oleh dirinya dan manusia pada umumnya, tentang hal-hal yang membahayakan. Karena dalam pandangan Hudzaifah bin Yaman, justru sesuatu yang tidak disukai itu nanti yang akan menyelamatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Tetapi bisa jadi sesuatu yang kalian sukai, yang kalian inginkan, yang kalian cintai, kumpul keluarga, kumpul di masjid, kumpul menuntut ilmu, bahkan naudzubillah min dzalik, menyia-nyiakan waktu dan membiarkan nasib kaum muslimin tanpa sadar. Sesuatu itu yang ingin kalian lakukan, yang kalian cintai, wa huwa syarrul lakum, tetapi itu yang akan mencelakakan kalian. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran tentang fitnahnya dunia. Maka di dalam pembuka tadi kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah-musibah yang menimpa manusia hari ini, jangan sampai menimpa pada dinku ya Allah, pada din kami ya Allah. Jangan sampai musibah kelaparan, musibah penyakit, musibah pengangguran, dan musibah-musibah apapun, jangan sampai menimpa pada din kami, jangan sampai mengganggu ketaatan kami kepada Engkau ya Allah. Jangan sampai musibah-musibah yang menimpa para mujahidin ditangkap, dibunuh, mengecilkan semangat kita untuk berjihad fi sabilillah. Jangan sampai ya Allah. Tetap ya Allah, kobarkan semangat jihad di dalam dada kami ya Allah. Karena jihad ini adalah puncak daripada Ra'sul Amr, kata Rasulullah. Ra'sul Amr al-Islam. Pokok daripada seluruh urusan ini adalah al-Islam. Wal amuduhu as-salah. Dan tiang-tiang amudu, maka saya berasumsi ada bangsa Arab yang famnya itu amudi, masya Allah ya. Amudi, sang penegak untuk menegakkan din ini. Wa amuduhu as-salah, tegaknya din ini dengan as-salah. Wa dhartun manamihi, dan untuk menutup, melindungi bangunan Islam dari seluruh urusan-urusan kaum muslimin, dari seluruh kehidupan ini, yaitu al-jihad fi sabilillah. Dan puncak daripada urusan Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Bayangkan jika bangunan itu tidak punya atap, seluruh binatang-binatang akan bisa masuk ke dalam bangunan itu karena tidak punya atap, tidak ada pelindungnya. Ikhwan fillah, ukhtal iman, rahimana rahimakumullah. Maka pentingnya jihad fi sabilillah ini di dalam rangka untuk melindungi urusan-urusan kehidupan kaum muslimin. Jika jihad itu ditinggalkan, baik secara sengaja karena ditakut-takuti oleh tagut, ditakut-takuti oleh syaitan. Innama dzalikumus syaitan, kata Allah di dalam surat Ali Imran ayat ke-178 insyaallah. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ah
Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin, kata Allah. Maka setan-setan itu memang pekerjaannya suka menakut-nakuti. Padahal setan itu, kata Allah, lemah sekali. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut wa qatilu awliya asyaitan inna kad syaitanu kana dhaif, lemah sekali, dhaif. Orang-orang beriman itu, kata Allah, berjihad. Kalau dia berperang, perangnya di jalan Allah, fi sabilillah. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Kalau mereka berperang, membunuh mereka itu, mereka membunuh dalam rangka untuk izul Islam wal muslimin, fi sabilillah. Tidak ada kecuali, tidak ada lain. Kalau mereka terpaksa membunuh itu karena Allah. Alasan yang kuat, membunuh itu karena Allah, tidak boleh karena yang lain. Wala ta'jalid dunya akbara minna, bukan karena dunia. Wala mablagha min ilmina, dan jangan sampai ilmu ini memprovokasi kita untuk tidak berjihad, malah ilmu itu dipakai untuk menghalang-halangi kaum muslimin untuk berjihad. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Ayatnya tertera di dalam surat At-Taubah 94. Mereka inilah yang pantas untuk mendapatkan hukuman karena mereka senang, ridho, senang bersama dengan orang-orang yang kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol sambil ngopi, sambil ngaji, asik. Sambil ngaji, sambil ngopi, asik. Di dalam pengajian itu justru mereka menghalang-halangi orang berjihad. Apa itu jihad? Jihad itu hanya orang-orang bodoh. Hari ini tidak ada jihad. Itu narasi mereka. Padahal jihad itu puncak daripada urusan kaum muslimin. Jika jihad itu tidak ada, urusan kaum muslimin ini akan kacau balau. Ikhwan fiddin, akhatal iman, rahimani rahimakumullah. Mereka orang-orang seperti inilah yang kata Allah di akhir ayat ini, bukan di akhir maksud saya, dari penjelasan ini di ayat yang ke-95, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang ketika engkau kembali kepada mereka, idzan qalibtum ilaihim, jika engkau telah selesai berperang dan kembali ke negeri Madinah, berjumpa dengan mereka, litu'ridhu anhum, mereka ini akan melarikan diri dari engkau Muhammad, karena engkau akan menginterogasi mereka, akan bertanya, kenapa kalian tidak ikut berperang? Mereka akan melarikan diri untuk tidak mendapatkan interogasi, supaya tidak ditanya oleh Rasulullah SAW. Maka kata Allah, fa'aridhu anhum, maka tinggalkan mereka Muhammad, tinggalkan mereka, li'annahum rijsun, karena sesungguhnya mereka itu kotor hatinya. Mereka sholat, mereka ngaji, bahkan hafal Quran, tetapi kata Allah, rijsun, innahum rijs, mereka itu kotor, najis mereka itu, hatinya, jiwanya kotor. Bandingkan dengan orang-orang yang berangkat tetapi tidak jadi berangkat karena urun tidak bisa, kendaraan tidak punya, disuruh pulang oleh Rasulullah, mereka menangis. Bandingkan dengan orang-orang ini. Ada apa sebenarnya dengan mereka ini, para jamaah sekalian? Kalau kita kembalikan kepada surat Al-Baqarah, jelas ya, Allah katakan fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu ada penyakit. Fazadahumullahu maradun,
dan Allah akan menambah penyakit dalam hati mereka. Mohon maaf kalau fisik yang sakit, fa insyaallah mudah-mudahan Allah cepat sembuhkan, dan fa insyaallah kita mohon jangan sampai sakit fisik kita ini mengganggu kesehatan hati kita. Jangan sampai hati kita juga ikut sakit. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah, ukhatal iman, rahiman rahimakumullah. Mereka ini wa innahum la yasudunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka ini adalah orang-orang wa yasuduna 'anis sabili. Kata Allah di dalam surah Az-Zukhruf, nanti kita lihat, hatinya kotor, punya alasan bermacam-macam agar tidak infak fisabilillah. Bayangkan, dapat kita temukan nanti juga di dalam surat Muhammad ayat yang terakhir, yaitu ayat ke-38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faman yabkhul wa man yabkhul innama ayyabkhul an nafsih. Allah berfirman, ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhul. Kalianlah orang-orang yang pantas untuk diserukan infak fi sabilillah. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Karena orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk infak fi sabilillah adalah orang-orang yang kaya. Tidak harus menunggu menjadi konglomerat, tidak harus menunggu gajinya 5 juta, 2 juta sebulan, tidak menunggu. Yang penting beberapa waktu untuk ditinggalkan berjihad, kita memiliki harta, memiliki logistik untuk kita tinggalkan kepada anak istri, cukup, tidak berlebihan. Itu termasuk orang kaya, memiliki kelebihan harta, memiliki kelebihan sandang pangan, mohon maaf, memiliki kelebihan pangan, stok makanan cukup untuk ditinggalkan kepada anak dan istri, cukup. Kalau itu sudah cukup, itulah kekayaan, kata Allah. Itulah kaya yang sebenarnya. Kaya itu tidak harus berlimpah. Aghnia itu bermakna cukup, cukup untuk beli rumah, cukup untuk beli mobil. Kalau memang diperlukan rumah dan mobil. Kalau tidak perlu, tidak usah. Buat apa rumah, buat apa mobil? Berapa banyak orang yang sudah siap bahkan terjun kepada riba, kredit rumah, kredit mobil, rumahnya belum ada, sudah mati orangnya, mobilnya baru dipakai berapa bulan, sudah mati orangnya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang miskin orang itu. Ya'idzuhum wa yumannihim. Setan itu ya'idzuhum wa yumannihim. Setan itu selalu menjanji-janjikan kepada kalian, wa yumannihim, dan memperpanjang angan-angan kalian, kata Allah. Itu pekerjaan setan, suka berjanji dan menimbulkan angan-angan kosong. Ya. Nanti akan meroket ekonomi kita, akan meroket, akan kita berikan kartu sehat, kartu pengangguran, dan kartu-kartu yang lain. Yang ada hanya kartu mati untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Ini syaitan yang suka berjanji dan suka membangkitkan angan-angan rakyat ini. Na'udzubillah min dzalik. Itu kata Al-Quran, bukan saya. Ya. Kalau Al-Quran mengatakan itu, saya benarkan. Dan faktanya kalau ada, memang benar begitu syaitan, begitu tauhid, kata Allah. Nah, orang-orang yang mengaku muslim, yang hafal Quran, bacaannya enak didengar, Masya Allah, ternyata mereka adalah orang-orang yang justru menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Yasudunahum anis sabili. Mereka adalah orang-orang yang
menghalangi manusia untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum yahsabuna annahum muhtadun, sementara mereka merasa bahwa dengan menghalangi kaum muslimin dari berjihad fisabilillah itu adalah suatu karunia Allah untuk menyelamatkan nyawa manusia. Pertimbangannya karena nyawa ini sangat penting. Memang benar, nyawa itu sangat penting karena ini modal yang paling penting dalam kehidupan adalah nyawa. Tetapi ketika nyawa itu ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bagaimana tawaran Allah di dalam surat At-Taubah 111 ini? Bagaimana tawaran Allah ini? Allah tawarkan kepada manusia, kepada kita umat Islam, kepada nyawa yang kita miliki. Satu-satunya modal hidup ini adalah nyawa. Tetapi Allah katakan innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum, bukan hanya nyawa, amwaluhum, tetapi juga harta-harta kita ini. Sampai-sampai Abu Bakar pun menyerahkan semua hartanya untuk jihad fisabilillah. Kata Rasulullah, jangan Abu Bakar, cukup separuhnya saja, cukup 50% saja. 50% itu untuk keluargamu, untuk anak dan istrimu, selebihnya 50% untuk jihad fisabilillah. Ini kalau bukan i'adzun bil khair, tidak mungkin seruan dari dalam untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibnul adam lammatani, lammatun minal malaki wal lammatun minal adwi, ya, bahwa dalam diri anak cucu Adam itu ada dua kekuatan, lammatani, lammatun minal malak wal lammatun minal adwi ay syaitani. Bahwa dalam diri manusia itu ada dua kekuatan, yaitu kekuatan pengaruh dari malak, dari malaikat, bisikan-bisikan malaikat yang baik-baik, wallamatul minal adwi aw syaitani, dan kekuatan dari musuh-musuh manusia, musuh-musuh orang beriman, yaitu syaitan yang suka menakut-nakuti, ya. Innama dzalikumus syaitan, sesungguhnya itu hanya pekerjaan syaitan, yukhaifu awliya'ahu, suka menakut-nakuti aulia-aulia Allah, wali-wali Allah. Menjadi wali Allah tidak cukup sekedar gendeng, sekedar sedeng, gila. Sebagian kaum muslimin tertipu dengan kalimat wali ini. Disangkanya wali itu orang yang tidak pakai baju, jalan-jalan. Orang gila dimintai doanya. Orang gila seperti ini kok diminta doanya. Wali Allah itu puncaknya adalah melindungi urusan kaum muslimin dengan jihad fi sabilillah, ya. Innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliya'ahu, mereka suka menakut-nakuti wali-wali Allah. Wali Allah ditakuti tidak bisa, tidak bisa. Kalau semangat jihad itu sudah tertanam dalam diri seseorang, apapun resikonya, bahkan nyawa ini dia siap kok untuk diberikan dengan janji Allah, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bayangkan, sesungguhnya Allah telah membeli dari nyawa-nyawa orang beriman dan harta-harta orang beriman untuk ditukarkan dengan jannah. Ditukar oleh Allah nyawa kita, harta kita ditukar oleh Allah dengan jannah, dengan surga. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah, dan seterusnya dan seterusnya. Ayat-ayat seperti ini Allah tawarkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum ala tijarah, maukah aku tunjukkan kepada kalian satu perdagangan, berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berdagang dengan 9 naga, bukan berdagang dengan keluarga cendana. Betapa senangnya seseorang jika diajak untuk berbisnis
dengan konglomerat luar biasa senangnya. Ini Allah Al-Ghani, Allah yang maha kaya, yang mengajak kita untuk berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Masa kita tolak? Allah mengajak kita berdagang, para jamaah sekalian. Semoga Allah mensabitkan hati kita ini untuk terus bersemangat di dalam rangka berdagang dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan jihad fisabilillah, sementara syaitan menghalang-halangi baik tauhidnya maupun ansornya. Ansor-ansor tauhid ini sudah siap dengan narasi-narasinya, tauhid dengan siap dengan senjatanya untuk menghalangi kaum muslimin berjihad fisabilillah. Sementara Allah tawarkan kepada kita nyawa yang satu-satunya ini. Allah tawarkan, hal adulukum ala tijaratun tunjikum min adzabin alim, supaya Allah melepaskan, membebaskan kita dari azab Allah yang alim, yang dahsyat sekali, yaitu azab kesenangan dunia, kesadaran yang sangat rendah terhadap akhirat, sementara kesenangan terhadap dunia begitu tinggi hasrat nafsu kita. Na'udzubillah. Ikhwani fiddin, ukhatul iman, rahiman rahimakumullah. Ada apa dengan ini? Mari kita buka di dalam surat Az-Zukhruf tadi yang kami sebutkan, surat ke-43, dimulai dari ayat 36 sampai 38, 39 insyaallah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahum syaitan fahuwa lahu qarin innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahul qarin. Barang siapa yang berpaling dari ajaran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha rahman, ya, maka nuqayyid lahu syaitan, kami sediakan syaitan, kami sediakan tauhid untuknya, dan tauhid itulah yang akan membimbing dia ke neraka jahanam. Di dalam ayat ini qarin itu ada dua maknanya. Qarin yaitu yang lahir bersama diri manusia, kemudian dari jin itu juga lahir, itu namanya qarin, yaitu setan yang selalu mengiringi, menjadi teman seiring dalam perjalanan kehidupan manusia. Itu yang pertama. Qarin yang pertama adalah jin. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, ada setan yang bersama engkau? Benar, aku lahir, jin pun lahir, setan yang mengiringi itu lahir, tetapi setan yang akan mengiringiku dalam kehidupan ini telah dikalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi qarin yang dimaksudkan oleh para ulama yang lebih spesifik adalah tauhid. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, nuqayyid lahu syaitan, kami sediakan tauhid untuknya, dan tauhid itulah yang akan mengiringinya. Walladzina yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Tauhid itulah yang akan menghalang-halangi manusia. Setan-setan itulah yang menghalang-halangi manusia dari jalanku, kata Allah. Walladzina yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Sementara ansor-ansor tauhid, yaitu para du'atun ila abwabi jahannam, yang kata Rasul di dalam hadis yang kemarin kita bahas, seburuk-buruk zaman itu munculnya du'atun ila abwabi jahannam. Sebelum munculnya Dajjal akan muncul para da'i-da'i, kata Rasulullah, di akhir zaman. Da'i yang menyeru umat ke pintu-pintu jahannam, melalui atau melewati pintu-pintu tauhid. La haula wala quwwata, na'udzubillahi min dzalik. Du'atun ila abwabi jahannam muncul seperti jamur di musim hujan, bermunculan. Tetapi inti mereka yasuddu 'anis sabili, kata Allah, mereka menghalangi manusia dari jalanku.
Nah, lalu bagaimana kita? Mafhum mukhalafahnya, makna sebaliknya, jika kita mengingkari tauhid, ya, maka sesungguhnya kita telah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam surat 37 surat Az-Zukhruf tadi itu, walladzina hum yasudunahum 'anis sabili, walladzina yasudunahum 'anis sabili, dan mereka ini, Taghut dan ansor-ansornya ini, menghalangi manusia dari jalan Allah, baik dengan narasinya maupun dengan senjata dan peluru mereka. Mereka siap untuk menghalangi manusia untuk berjihad fisabilillah hari ini. Ikhwan fiddin, ukhatal iman, rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari gangguan syaitan. Allahumma rabbana sif anna su'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasha'un qadir. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah dari kejahatan-kejahatan mereka dengan caramu dan bagaimanapun engkau suka untuk menghalangi mereka, dengan caramu ya Allah, bima syi'ta wa kaifa syi'ta, dan bagaimanapun terhadap mereka terserah engkau ya Allah. Tapi mohon ya Allah, halangi mereka untuk menganiaya diri kaum muslimin, diri kami, untuk rela berjual beli dengan engkau ya Allah. Maka lindungilah kami ya Allah. Innaka 'ala ma tasha'un qadir. Karena sesungguhnya engkau menguasai segala sesuatunya. Urusan-urusan kami, urusan orang kafir, engkau yang menguasai semuanya ya Allah. Maka mudahkanlah kami semua ya Allah untuk meniti jalan yang lurus ini, jalan Islam ini yang telah engkau berikan hidayah kepada kami ini, dengan kekuatan engkau ya Allah. Semoga engkau menyelamatkan kami semua, anak cucu kami, keluarga kami, sahabat kami, dan seluruh kaum muslimin yang berazam untuk tegak di jalan Islam ini ya Allah. Amin Allahumma amin. Para hadirin sekalian, karena waktu nanti kita akan sambung lagi. Kita masih menjelaskan tentang kontradiksi di dalam diri manusia. Ada yang hatinya baik dan ada hati yang kotor. Hati yang baik jelas ya, akan menuntun kita kepada kebaikan dan jannah, yaitu dengan jujur, jangan berbohong, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama sidqi yahdi ilal birrun wa innal birrun yahdi ilal jannah, kata Rasulullah. Karena sesungguhnya jujur itu, kejujuran itu akan menuntun kita kepada kebaikan. Wa innal birrun yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan menuntun kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita jaga kejujuran ini, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri kita sendiri, dan kita mohon dari gangguan setan untuk berbuat kadzibah, untuk berbuat dan berkata-kata dusta, naudzubillah min dzalik. Demikian para hadirin ikhwan fillah ukhatul iman rahimakumullah yang bisa kami sampaikan sementara ini. Fa insyaallah dengan izin Allah akan kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wala wal Bara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur man nasara din wa damir a'daika wa a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi daulah islamiyah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi daulah islamiyah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi daulah islamiyah. Allahumma ansurhum wasabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum wasabbit aqdamahum. Allahumma ansurhum wasabbit aqdamahum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.